Masa kecil dan masa remaja Soekarno. Soekarno dilahirkan dengan seorang ayah yang bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo dan ibunya yaitu Ida Ayu Nyomanrai. Keduanya bertemu ketika Raden Soekemi yang merupakan seorang guru ditempatkan di Sekolah Dasar Pribumi di Singaraja, Bali. Nyomanrai merupakan keturunan bangsawan dari Bali dan beragama Hindu, sedangkan Raden Soekemi sendiri beragama Islam. Mereka telah memiliki seorang putri yang bernama Sukarmini sebelum Soekarno lahir. Ketika kecil Soekarno tinggal bersama kakeknya, Raden Hardjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Ia bersekolah pertama kali di Tulung Agung hingga akhirnya ia pindah ke Mojokerto, mengikuti orang tuanya yang ditugaskan di kota tersebut. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Eerste Inlandse School, sekolah tempat ia bekerja. Kemudian pada Juni 1911 Soekarno dipindahkan ke Europese Lager School, LS, untuk memudahkannya diterima di Hoger Berger School, HBS. Pada tahun 1915, Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya di LS dan berhasil melanjutkan ke HBS di Surabaya, Jawa Timur. Ia dapat diterima di HBS atas bantuan seorang kawan bapaknya yang bernama HOS Cokro Aminoto. Cokro Aminoto bahkan memberi tempat tinggal bagi Soekarno di pondokan kediamannya. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam, organisasi yang dipimpin Cokro Aminoto saat itu, seperti Alimin, Musso, Darsono, Haji Agus Salim, dan Abdul Muiz. Soekarno kemudian aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Dharmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian ia ganti menjadi Jong Java, Pemuda Jawa, pada 1918. Selain itu, Soekarno juga aktif menulis di harian Jo Etoesan Hindia, yang dipimpin oleh Cokro Aminoto. Soekarno sewaktu menjadi siswa HBS Soerabaja. Tamat HBS Soerabaja bulan Juli 1921, bersama Joko Asmorekan satu angkatan di HBS, Soekarno melanjutkan ke Teknische Hogeschool te Bandoeng, sekarang ITB, di Bandung dengan mengambil jurusan teknik sipil pada tahun 1921, setelah 2 bulan dia meninggalkan kuliah, tetapi pada tahun 1922 mendaftar kembali dan tamat pada tahun 1926. Soekarno dinyatakan lulus ujian insinyur pada tanggal 25 Mei 1926 dan pada Dais Natalis ke-6 TH Bandung tanggal 3 Juli 1926 dia diwisuda bersama 18 insinyur lainnya. Profesor Jacob Clay selaku ketua fakultas pada saat itu menyatakan, terutama penting peristiwa itu bagi kita karena ada di antaranya 3 orang insinyur orang Jawa. Mereka adalah Soekarno, Anwari, dan Soetejo. Selain itu ada seorang lagi dari Minahasa yaitu Johannes Alexander Henricius Ondang. Saat di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Sarekat Islam dan sahabat karib Cokro Aminoto. Di sana ia berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Does Dekker, yang saat itu merupakan pemimpin organisasi National Indische Partij. Sebagai arsitek, Bung Karno adalah presiden pertama Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek alumni dari Teknische Hogeschool te Bandung, sekarang ITB, di Bandung dengan mengambil jurusan teknik sipil dan tamat pada tahun 1926. Pekerjaan dan karya di bidang arsitektur. Insinyur Soekarno pada tahun 1926 mendirikan Biro Insinyur bersama Insinyur Anwari, banyak mengerjakan rancang bangun bangunan. Selanjutnya bersama Insinyur Roseno juga merancang dan membangun rumah-rumah dan jenis bangunan lainnya. Ketika dibuang di Bengkulu menyempatkan merancang beberapa rumah dan merenovasi total Masjid Jami di tengah kota. Pengaruh terhadap karya arsitektural semasa menjadi presiden. Semasa menjabat sebagai presiden, ada beberapa karya arsitektur yang dipengaruhi atau dicetuskan oleh Soekarno. Juga perjalanan secara maraton dari bulan Mei sampai Juli pada tahun 1956 ke negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Italia, Jerman Barat, dan Swiss. Membuat cakrawala alam pikir Soekarno semakin kaya dalam menata Indonesia secara holistik dan menampilkannya sebagai negara yang baru merdeka. Soekarno membidik Jakarta sebagai wajah, muka, Indonesia terkait beberapa kegiatan berskala internasional yang diadakan di kota itu, namun juga merencanakan sebuah kota sejak awal yang diharapkan sebagai pusat pemerintahan di masa datang. Beberapa karya dipengaruhi oleh Soekarno atau atas perintah dan koordinasinya dengan beberapa arsitek seperti Frederick Silaban dan R.M. Soedarsono, dibantu beberapa arsitek junior untuk visualisasi. Beberapa desain arsitektural juga dibuat melalui sayembara.